Selamat siang, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Nora Perasti dengan NIM 2022008084. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau mempraktekkan cara menggunakan SPSS dalam penelitian saya, yaitu di mana judul proposal saya atau penelitian saya yaitu pengaruh likuiditas, profitabilitas, dan struktur modal terhadap nilai perusahaan pada subsektor industri logam yang terdapat di Bursa Efek Indonesia atau BEI pada periode tahun 2020 sampai 2024. Oke, di sini sebelum masuk ke cara penggunaan SPSS-nya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu uji apa saja yang saya gunakan dalam penelitian saya. Nah, penelitian saya itu menggunakan data sekunder. Nah, dari data sekunder itu ada beberapa uji yang saya gunakan. Nah, uji yang pertama itu ada uji statistik deskriptif. Yang kedua ada uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik ini juga terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada uji normalitas, yang kedua ada uji multikoliniaritas, yang ketiga adalah uji heteroskadasitas. Itu adalah 3 bagian dari uji asumsi klasik. Yang uji yang selanjutnya atau yang ketiga yaitu ada uji regresi linear berganda. Dan yang keempat ada uji hipotesis. Nah, uji hipotesis juga terbagi menjadi 2 bagian, yaitu ada uji F dan uji T. Dan yang terakhir yaitu ada uji koefisien determinasi atau biasa disebut dengan uji R2. Nah, dari beberapa uji ini bisa kita masukin ke SPSS. Berikut adalah cara penggunaan SPSS-nya. Di sini ada data dari penelitian saya, di mana ada X1-nya adalah likuiditas, X2-nya itu adalah profitabilitas, X3-nya adalah struktur modal, dan Y-nya adalah nilai perusahaan. Nah, dari penelitian ini saya akan memasukkan di SPSS. Ini di copy. Terus masuk ke SPSS-nya, dari kopinya dimasukin di copy paste di sini. Nah, ini dari data yang dari saya copy tadi. Habis itu masuk ke variabel view. Nah, di sini ada nama perusahaannya itu disetting jadi string, dan tahunnya juga disetting jadi string. Ini ada X1, X2, X3, dan Y. Habis itu saya akan mencari uji dari statistik deskriptifnya. Di sini masuk ke analisis ini, masuk ke deskriptif statistik, pilih yang deskriptif. Habis itu di copy semua, pindahin di variable S, pilih option. Di sini otomatis tercentang di memean, semuanya sudah otomatis tercentang. Habis itu continue, habis itu klik OK.
Nah, di sini ada uji deskriptif dari penelitian saya. Ini saya akan mencari uji dari asumsi klasiknya. Kembali ke SPSS. Jadi pilih regression, linear. Untuk dependennya masukkan variabel y. Untuk dependennya masukkan variabel x1, x2, dan x3. Habis itu klik statistik. Ini udah otomatis kecentang, langsung ke continue. Yang plotsnya ini centang yang bagian histogram, normal probabilitas plot, continue, dan save. Ini kita centang yang ini, habis itu continue lagi. Nah, ini semua udah ke setting, habis itu klik OK. Oke, di sini adalah cara mencari uji asumsi klasik. Nah, di sini ada histogram dividennya juga. Sampel KS dari uji normalitas itu masuk ke ini yang non-formative text, pilih yang bagian paling bawah, pilih yang long sample KS. Ini yang bagian dipindahin ke text table list, klik OK. Nah, di sini udah keluar sampel KS dari uji normalitas. Nah, selanjutnya untuk mencari uji multiple linearitas, yaitu klik ini lagi, masuk ke regression. Pilih yang bagian linear. Yang bagian statistiknya ini nggak usah dicentang lagi, langsung continue, dan plotnya juga nggak usah dicentang, continue. Yang statistiknya ini yang dicentang, continue. Plotnya jadi udah nggak dicentang. Yang bagian save ini nggak usah juga dicentang, langsung continue. Habis itu klik OK. Nah, ini udah keluar dari uji asumsi klasik yang bagian uji multiple linearitas. Nah, di sini untuk memastikan lagi, itu kita masuk ke transform, pilih yang contoh variable. Di sini kita ketik basic, habis itu masuk ke sini, pilih yang bagian arithmetic, yang ABS, klik 2 kali sampai keluar tanda kayak gini. Habis itu kita pilih yang ini, klik 2 kali juga sampai muncul seperti ini. Habis itu klik OK. Dan bakal keluar kayak gini. Jadi
komputer ABS 1 bisa kita lihat juga di SPS-nya bakal keluar kayak gini. Oke, selanjutnya adalah uji regresi linear berganda. Nah, untuk melihat uji regresi linear berganda itu bisa dilihat di tabel ini. Ini adalah untuk melihat uji regresi linear berganda. Nah, di sini bisa dilihat di bagian sini yaitu stager betanya. Nah, di sini ada angkanya. Dan di sini dan selanjutnya itu adalah uji hipotesis. Nah, uji hipotesis itu juga sama kayak yang di uji regresi linear berganda, yaitu di tabel ini juga, yaitu bisa dilihat di sini. Ini bagian T sama yang bagian signifikan. Nah, di sini ya bisa dilihat bahwa penelitian ini sama sekali tidak signifikan atau tidak berpengaruh. Tapi bisa dilihat juga dari penelitian-penelitian yang di bawah yang tadi. Nah, di sini juga ada uji F, yang dimana uji F itu bisa dilihat di bagian Innova ini. Innova yang bagian uji F sama signifikannya juga. Nah, selanjutnya yang terakhir untuk melihat uji koefisiennya yaitu di bagian ini yang bagian model summary, yaitu bisa dilihat di bagian ini yang air spot. Nah, di sini mungkin cukup sekian dari penjelasan dari hasil penelitian proposal saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Makasih, salam.